Saya punya kawan namanya Ustadz kondang di Indonesia, bisa dibuka di YouTube, namanya Ustadz Umar Mita. Pada suatu hari Ustadz Umar Mita itu dijumpai ya oleh salah satu kawannya. Beliau berkisah ada seorang Amerika. Ini orang Amerika ini ya orang Kristen yang nggak pernah mengenal Islam, benci dengan Islam, benci dengan Al-Quran, disebut nama Muhammad, benci. Pada suatu hari dia bersama keluarga besarnya jalan-jalan ke Mesir. Yang dituju daerah Sinai. Sinai itu adalah lembah padang pasir yang indah, perbatasan antara Rafah, perbatasan antara Palestina. Nah, uniknya di daerah Sinai, daerah Timur Tengah itu, pasar-pasar itu yang dihidupkan murotal Al-Quran, bacaan Al-Quran, bukan seperti di tempat kita ya. Biasa kalau kita di pasar-pasar yang kita dengar adalah lagu-lagu dangdut atau yang lainnya. Dia penasaran karena selama ini nggak pernah mendengarkan Al-Quran, ya, nggak pernah mendengarkan Al-Quran. Dia benci dengan Al-Quran, ya. Pada suatu hari ketika dia mendengarkan Al-Quran itu hatinya tersentuh, jiwanya merinding, ya. Ini lagu apa gitu, syair apa, dianggap karena selama ini tidak pernah mendengar Al-Quran, dianggap itu adalah lagu klasik milik orang Mesir, orang Sinai. Maka tanpa basa-basi dia beli, Pak. Beli satu paket 30 juz berbentuk kaset, dibawa pulang, Pak. Nah, saya malu sebetulnya, ini malu, cerita ini malu juga. Sampai di rumah diputar, diulang-ulang selama 4 tahun, diputar ulang-ulang. Pada suatu hari kawan dia, satu profesi seorang dokter dari Turki, singgah ke rumahnya. Setelah dipersilakan masuk, dijamu air teh, dia heran, bukankah kawanku ini adalah bukan Islam, tapi kenapa di rumahnya ada bacaan Al-Quran yang begitu menyentuh hati. Kawan dari Turki tanya, wahai kawan, sudah masuk Islamkah kamu? Masuk Islam dari mana? Saya belum masuk Islam, gitu loh. Saya nggak masuk Islam. Ini buktinya kamu telah, ya, menghidupkan bacaan Al-Quran, kitab kami, kitab kaum muslimin di seluruh dunia. Bukan, ini saya beli 4 tahun yang lalu dari Mesir, dari Sinai. Ada lagu terbaik yang saya dengarkan, yaitu lagu klasik, gitu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Bagaimana kamu empati? Apa yang kamu rasakan? Dia mengatakan ketentraman hidup. Dia belum masuk Islam. Dan alhamdulillahnya Pak, sekeluarga hafal Al-Quran 30 juz. Al-Quran telah menjelma, menghidupi hati-hati yang rusak, sehingga dia masuk Islam. Dan dia mengislamkan di Amerika Serikat kurang lebih 40.000 orang diislamkan lewat dia. Pertanyaannya, kita yang sudah Islam sejak lahir, sudah berapa juz yang sudah kita hafal? Malukah kita? Jangankan menghafal, membaca pun kadang-kadang tidak. Padahal Al-Quran ini mukjizatnya Nabi yang paling sempurna. Berapa puluh juta manusia mendapatkan hidayah karena Al-Quran. Karena Al-Quran ini kalamullah. Tidak ada satupun manusia bisa membuat satu huruf saja menandingi. Bahkan Al-Quran ini satu huruf saja dirubah akan ketahuan. Kenapa? Berapa banyak orang menghafal Quran. Dari anak lahir, ya, umur 7 tahun, hafal Quran ada? Ada. Orang buta hafal Quran ada? Ada. Kemarin yang gagal, yang di Indonesia Hafidz RCT itu, ada yang hafal Quran padahal dia punya kelemahan dari sisi fisik dan otaknya. Hafal Quran. Orang buta hafal Quran. Orang tua hafal Quran. Bahkan kemarin di daerah Jakarta, di wisuda umur 80 tahun hafal Quran. Ya. Kenapa? Mukjizat. Padahal bahasanya Arab. Tapi tidak ada satupun di muka bumi ini orang yang hafal Injil. Kenapa? Injil itu bisa bermacam-macam bahasanya. Bahasa Batak Injil ada. Tapi Al-Quran bahasanya satu. Kita di Pekanbaru, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mendengarkan imam di Masjidil Haram sama, Bismillahirrahmanirrahim. Kita nanti akan ke Singapura sama, ke Malaysia sama. Ketika kita buka Qul Huwallahu Ahad sama di seluruh dunia. Itulah mukjizat Al-Quran. Maka setelah mendapatkan Al-Quran, jangan disimpan. Jadikan ini pemberi syafaat kita, insya Allah Bapak Ibu ya. Baca Al-Quran. Kalau ingin kita diberikan syafaat oleh Al-Quran, baca. Terangi kuburan kita dengan Al-Quran. Ya, nggak ada yang bisa menerangi kecuali dengan Al-Quran. Karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Baik, kita lanjutkan Uwais Al-Qarni.